Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran kali ini. Tentunya saya harap kabarnya masih baik-baik saja. Baiklah, sebelum dimulai ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai saja untuk pembelajaran daring kelas 4 mata pelajaran IPA. Kita ada di tema 4, subtema 1, 2 dan juga subtema 3. Kita mulai pada subtema 1. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau disebut dengan reboisasi. Yang kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. 1. Untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Selanjutnya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ketiga, itu untuk menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. Artinya apa? Musim panas panas sekali, kalau musim dingin sangat dingin, itu ekstrim namanya. Menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Ketujuh, menjaga pasokan udara bersih. Dan delapan, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya apa? Karena pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gempuran ombak. Kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Pada sungai itu penyebab pencemaran yaitu pembuangan limbah ke sungai, racun ikan, dan juga pembuangan sampah sembarangan. Adapun upaya pelestariannya, yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai dan juga tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Itu upaya pelestarian di sungai ya. Yang kedua dari laut. Penyebab pencemaran adalah limbah sungai yang masuk ke laut. Kemudian ada juga racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang ketiga, tumpahnya minyak dari kilang atau dari kapal tanker yang memuat minyak. Dan adapun upaya pelestariannya yaitu tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Karena apa? Dengan bahan peledak atau racun itu dapat ikan-ikan kecil itu dapat tertangkap dan merusak terumbu karang. Pukat harimau juga sama, itu dapat merusak terumbu karang jika terhantam oleh pukat harimau. Itu jaring yang sangat besar dan kuat ya, itu pukat harimau. Yang ketiga adalah udara. Di pencemaran udara itu penyebabnya ada asap kendaraan, asap cerobong pabrik, ada limbah dari rumah tangga, dan juga kebakaran hutan. Kok bisa limbah rumah tangga ya, yang berupa semprot itu ya, freon itu bisa. Upaya pelestariannya yaitu menggunakan kendaraan umum untuk berpergian ya. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Jadi kalau menanam pohon lebih banyak itu kan menghasilkan banyak oksigen ya. Oksigen dapat melapisi ozon. Yang selanjutnya ada tanah. Penyebab pencemarannya yaitu limbah pupuk kimia dan pestisida. Terus yang kedua, kebakaran hutan, limbah sampah organik dan anorganik, dan yang selanjutnya adalah limbah dari pabrik yang berupa lumpur.
Adapun upaya pelestariannya yaitu menggunakan pupuk alami untuk pupuk tanaman, nah di pupuk kompos ya, seperti itu ya. Terus kedua, menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. Yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau sampahnya berupa sampah anorganik tidak bisa terurai. Subtema 2, penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, kita bahas masing-masing, baik model tradisional maupun modern. Yang pertama yaitu teknologi tradisional. Beberapa peralatan yang digunakan yaitu antara lain jala atau jaring, itu terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Ada juga alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing atau kail. Yang ketiga ada bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Ini untuk menangkap ikan-ikan kecil atau kepiting atau lobster biasanya. Yang selanjutnya ada tombak. Alat itu di atas sebatang kayu, tali penarik dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapat ikan. Ini membutuhkan keahlian khusus untuk menombak ikan, karena benda yang terlihat di dalam air itu tidak sama dengan yang ada di permukaan ya. Sedangkan teknologi modern ini, yang pada nelayan modern itu alatnya adalah radar. Radar ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan ya. Yang kedua ada pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan jaring tradisional, karena pukat itu sangat besar dan lebar sekali. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Dan yang terakhir ada bom. Ini bom ikan ya, itu merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Tiga ini sebenarnya sudah dilarang dalam pencarian ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern, kita bahas perbedaan dan persamaannya menggunakan diagram Venn. Kalau nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Sedangkan nelayan modern itu menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau disebut dengan sonar. Perbedaannya, adapun persamaannya yaitu sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan juga gelombang laut. Itu ada persamaan dan perbedaannya. Memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA di Indonesia itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatannya pun dilakukan secara bijaksana agar ketersediaan sumber daya alam itu tetap terjaga dan lestari. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama adalah pertanian. Aktivitas pertanian itu berguna untuk menyediakan kebutuhan pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan juga sayur-sayuran. Nah, selain itu juga ada hasil perkebunan ya. Aktivitas perkebunan bisa dilakukan di dataran tinggi, pegunungan maupun di dataran rendah ya. Itu adalah aktivitas perkebunan. Adapun komoditas atau hasil dari aktivitas perkebunan antara lain ada teh, kopi, ada getah pinus, dan juga ada karet, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, coklat atau kakao itu ya. Nah, itu termasuk hasil perkebunan. Yang ketiga ada peternakan. Aktivitas peternakan dibedakan menjadi tiga, yaitu peternakan besar, peternakan kecil, dan peternakan unggas. Adapun aktivitas peternakan itu menghasilkan daging, telur, susu, ada kulit, bisa juga madu. Kalau madu itu hasil peternakan lebah. Madu bisa digunakan untuk obat ataupun kosmetik.
Yang keempat ada perikanan. Aktivitas perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan air laut. Kita bahas masing-masing perbedaannya. Kalau perikanan darat itu berkutat atau budidaya ikan di kolam maupun tambak. Misalnya ada udang, ikan bandeng, lele, yaitu gurami ya. Yang kedua ada perikanan air laut, itu aktivitasnya yaitu penangkapan ikan di laut lepas yang menggunakan perahu. Yang kelima adalah pertambangan. Aktivitas pertambangan yaitu usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Adapun perbedaannya yaitu ada bahan tambang logam seperti emas, tembaga, ya, besi, dan bahan tambang non logam itu berupa nikel, marmer, ya, terus dan sejenisnya. Dan yang ketiga bahan tambang sumber energi, itu ada batu bara, gas alam, minyak bumi, dan lain-lain ya. Itu adalah pertambangan. Bedakan menjadi tiga, ada logam, tambang non logam, dan juga sumber energi. Yang keenam ada kehutanan. Ada beberapa hasil dari aktivitas kehutanan, yaitu antara lain kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Kita masuk pada subtema 3, pengolahan sumber daya alam. Apa aja? Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung itu dilakukan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, langsung bisa dimakan. Nantinya buah-buahan kan bisa ya. Adapun pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung harus dilakukan melalui pengolahan terlebih dahulu. Contohnya padi ya, digiling dulu di beras, terus diolah dimasak menjadi nasi, atau kayu dari pohon tebang diolah menjadi perabot rumah tangga atau perlengkapan untuk membuat rumah. Nah, itu adalah contoh yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu ya. Ada yang bisa langsung, ada juga harus diolah. Beberapa contoh pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sumber daya alam, ada apa saja kira-kira? Nah, baik, yang pertama yaitu pembuatan mebel. Yaitu mebel merupakan salah satu hasil dari sumber daya alam yang berasal dari hutan yang berupa kayu. Adapun contoh mebel yaitu ada meja, kursi, almari, rak televisi, dan lain-lain. Ini ada bufet juga ya, bahkan ada perabot dapur menggunakan kayu. Yang kedua ada pembuatan kertas. Sama seperti halnya mebel, itu kertas juga terbuat dari bahan kayu. Hanya saja jenis kayunya yaitu kayu yang tidak keras, seperti kayu jenis albasia. Kayu ini seratnya banyak dan mudah menyerap air ya, sehingga mudah untuk dijadikan kertas. Yang ketiga pembuatan kain. Nah, tahukah kalian pakaian kalian terbuat dari apa? Iya, dari kain. Kain merupakan hasil olahan dari pohon kapas dan bulu biri-biri. Serat kapas menghasilkan kain katun, sedangkan bulu biri-biri itu menghasilkan kain wol. Kita masuk pada pengolahan sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Itu ada definisi dari sampah ya. Ingat-ingat, sampah itu dibedakan menjadi sampah organik. Artinya apa? Yaitu sampah yang dapat terurai sendiri tanpa harus campur tangan atau dibantu oleh manusia. Dan yang kedua adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat terurai sendiri dan harus dibantu atau harus menggunakan campur tangan manusia. Nah, jadi sampah ada dua ya, organik dan anorganik. Sekarang pengolahan sampah yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah membuat kompos dari sampah organik. Kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari hasil penguraian bahan organik.
yang dihasilkan dari tanaman dan hewan yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Ini yang bisa dibuat dari sampah-sampah bekas makanan atau sayuran ya, biasanya ditimbun menjadi kompos. Yang kedua, kerajinan dari bahan bekas. Apa aja kira-kira? Ya, sampah anorganik itu dapat didaur ulang menjadi barang baru atau barang kerajinan. Misalnya botol plastik bekas itu dapat dijadikan tempat pensil atau vas bunga. Terus lagi ada kertas koran bekas, itu dapat diolah lagi menjadi kertas daur ulang, serta bekas kemasan plastik dapat menjadi dompet atau tas. Kemasan apa? Kemasan sabun, kemasan jajan itu bisa menjadi tas atau dompet yang warna-warni. Pengolahan sampah dan tanah bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Ada yang pertama reuse, ada yang kedua reduce, yang ketiga recycle, yang keempat ada replace. Apa itu? Nah, kita bahas nanti ya. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. R yang pertama reduce, yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya itu kita selalu membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Kalau membeli kemasan nanti teman-teman kan wadahnya dibuang, nah atau jadi sampah ya. Reuse, penggunaan ulang, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya itu menggunakan kaleng bekas cat untuk jadikan tempat sampah atau pot tanaman ya. Biasa juga dijadikan mainan juga itu ya. Yang selanjutnya ada recycle, yang ketiga. Apa tuh? Mengolah sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos ya. Itu sampah dapur biasanya. Yang terakhir ada replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Mulai sapu tangan dicuci, dipakai lagi, tisu selesai harus dibuang menjadi sampah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga ya, nanti saya berdoa, dan yang satunya yaitu selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.